Halo semuanya, perkenalkan saya Janur Haliza dari kelas 12 MIPA 1 Presensi 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan antara lain ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar tumbuhan itu sendiri, ada air, cahaya, oksigen, suhu, nilai pH, nutrisi, serta kelembapan. Mari kita bahas mulai dari faktor internal. Faktor internal tadi ada gen dan hormon. Kita bahas gen terlebih dahulu ya. Gen sendiri merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan itu sendiri. Misalnya warna bunga atau rasa dari buah itu. Gen juga merupakan kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi protein tertentu yang berfungsi sebagai pembentuk enzim yang mempengaruhi metabolisme. Kemudian ada hormon. Hormon-hormon yang terdapat dalam tumbuhan terdiri dari 7 hormon. Yang pertama ada auksin. Auksin memicu pembelahan sel dan pempanjangan sel. Auksin sendiri mempengaruhi dalam pembentukan pucuk dan tunas baru dan jaringan luka. Auksin mudah terurai oleh cahaya sehingga dapat menimbulkan gerakan fototropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, di mana tumbuhan itu akan mengikuti arah cahaya. Auksin yang tidak terurai oleh cahaya dapat menimbulkan pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap atau biasa disebut etiolasi. Kemudian ada hormon giberelin. Hormon giberelin berperan dalam dominasi apikal, pemanjangan sel, perkembangan buah, perbungaan, dan mobilisasi cadangan makanan dari dalam biji. Giberelin berpengaruh terhadap pembentukan akar tumbuhan karena giberelin umumnya terdapat di dalam meristematik pada akar. Giberelin berfungsi sebagai mempercepat pertumbuhan tanaman. Dapat dilihat di gambar ini ada dua gambar yang kita lihat yang kiri dulu ya. Yang kiri ada dua tanaman A dan B. Mereka sama-sama tanaman tersebut sama-sama tanaman kubis, namun yang A diberi giberelin sedangkan yang B tidak. Maka dapat dilihat A yang diberi giberelin mengalami pertumbuhan lebih cepat, sedangkan B tetap segitu-segitu saja. Kemudian ada gambar kanan kacang hijau atau kecambah. Tanaman kacang hijau yang di kanan yang lebih tinggi itu diletakkan di tempat yang gelap, sedangkan kacang hijau yang ada di kiri yang masih kecil itu diletakkan di tempat yang terang. Hal ini membuktikan bahwa tanaman yang diletakkan di tempat gelap mengalami pertumbuhan lebih cepat, atau kita sebut etiolasi tadi. Lalu ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini bersama dengan auksin mengatur pembelahan sel, pembentukan sistem tajuk dan meristem akar, atau kita sebut dengan sitokinesis. Sitokinin tersebut dapat diperoleh pada ragi, santan kelapa, ekstrak buah apel, serta juga pada jaringan tumbuhan yang membelah. Kemudian ada hormon etilen. Hormon ini dapat menghambat pembelahan sel, menunda perbungaan, dan menyebabkan absisi atau pengguguran daun. Hormon etilen ini membantu dalam proses pematangan buah. Kemudian ada asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak dikarenakan luka. Jika tumbuhan terluka karena lingkungan luar, asam traumalin akan memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Di sini disajikan ada dua gambar, yaitu tanaman dan buah pisang. Di tanaman ini yang tanaman kiri tumbuh lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh hormon sitokinin, sedangkan yang kanan itu tidak mengalami pertumbuhan. Kemudian ada buah pisang, ada 3 buah pisang. Pisang A, B, dan C. Pisang A tidak diletakkan apa-apa, pisang B diberi jeruk, sedangkan pisang C diberi gas etilen.
Nah, dapat dilihat bahwa pisang C mengalami pematangan yang lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa memang benar etilen dapat membantu dalam proses pematangan buah. Kemudian kita lanjut, ada asam absisat. Asam absisat merupakan penghambat atau inhibitor dalam kegiatan tumbuhan. Asam absisat berperan dalam penuaan, donasi pucuk, perbungaan, memacu sintesis etilen, dan menghambat pengaruh giberelin. Kemudian ada kalin. Hormon ini dapat merangsang suatu pembentukan organ tumbuhan. Kalin dibedakan menjadi 4 macam organ tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada pertama, kaulokalin yang berfungsi dalam merangsang suatu proses pembentukan batang, ada rizokalin yang berfungsi dalam merangsang suatu pembentukan akar, filokalin yang merangsang dalam suatu pembentukan daun, dan antokalin yang merangsang suatu pembentukan bunga. Di sini dapat dilihat dengan jelas kerja hormon dalam tumbuhan. Ada giberelin mengontrol pembelahan sel daerah subapika, ada auksin dan giberelin disintesis di daun dan tunas muda, kemudian berpindah ke batang untuk mengontrol pemanjangan, terus sitokinin di akar berpindah, ada auksin dan giberelin memacu aktivitas kambium, dan lain-lainnya dapat dilihat di sini. Kemudian kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain, yang pertama ada air. Air kita ketahui berperan dalam membantu proses perkencaban biji serta menentukan laju fotosintesis sebagai medium berbagai enzimatis dan mengangkut zat hara maupun hasil fotosintesis. Kemudian ada cahaya. Cahaya ini memang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Namun keberadaan cahaya itu ternyata dapat menghambat pertumbuhan loh, karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Intensitas cahaya sendiri tidak boleh lebih atau kurang. Apabila berlebihan akan merusak auksin dan klorofil sehingga pertumbuhan melambat. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan zat hara meningkat. Hal ini memacu pertumbuhan tanaman. Setelah itu ada nutrisi sebagai sumber energi dan sintesis berbagai komponen sel tumbuhan. Apabila kekurangan nutrisi, maka tumbuhan akan mengalami defisiensi yang mengakibatkan tumbuhan menjadi terlambat, dan apabila jadi berkelanjutan akan mematikan tanaman. Jadi memang kita ketahui bahwa makhluk hidup tuh sangat amat membutuhkan nutrisi. Jadi tumbuhan perlu membutuhkan nutrisi untuk hidup. Apabila lalu saya kemarin melihat percobaan bahwa tumbuhan yang diberi nutrisi lebih banyak akan mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada tumbuhan yang hanya diberi nutrisi satu kali. Kemudian ada suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, atau biasa disebut dengan suhu optimum. Suhu berpengaruh dalam proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi tumbuhan. Selain itu ada oksigen. Oksigen diperlukan dalam respirasi aerob yang nantinya tumbuhan akan memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Tanaman yang kekurangan oksigen akan mengalami kematian. Jadi sebisa mungkin tanaman harus memperoleh oksigen ya. Setelah itu yang terakhir ada nilai pH. Nilai pH atau tingkat keasaman tanah juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan loh, karena nilai pH menentukan kemampuan tumbuhan dalam mengambil unsur hara dalam tanah. Tumbuhan akan keracunan apabila tingkat keasaman tanahnya tidak sesuai. Sekian yang dapat saya terangkan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila ada kesalahan
kata dan kekurangan informasi. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.